Dan hari ini langsung aja inilah dia MC Amo. Shalom PHpers, welcome back to There is Hope. Hari ini kita ketemu lagi tentunya dan kami mengucapkan terima kasih buat seluruh jutaan jempol yang sudah mendukung, mensubscribe, melike, mengkomen dan juga men-share channel ini. Thank you ya, Tuhan memberkati semua ya. Dan hari ini langsung aja inilah dia MC Amo. Bentar, ini saya memang yang kurang tinggi apa ini? Emang ini setelan internasional. Oh wah, itu pantas saya gak di bawah rata-rata ukurannya ya. Itu dia. Ini nama lu sebenarnya Amo tuh apa sih? Iya, jadi kalau dibilang nama asli sebenarnya nama aslinya itu Sony Mongan. Sony Mongan. Secara betul. lahir itu Sony Mongan. Itu tapi turunan mana sih? Manado. Serius? Iya, Manado juga? ada Manado. Jadi ada darah. Mantap dong. Kita tuh ada keturunan Belanda. Belalang dan kuda. Udah serius? Emang beda ya Mbe sama kuda. Enggak, jadi gitu nama aslinya Sony Mongan. Jadi nama kecil itu jadi dulu ceritanya Gigi tuh ompong. Jadi dipanggil kalau di Makassar tuh Camo itu artinya ompong. Nah, tapi biar keren dipanggilnya Amo. Ceritanya dalam satu kompetisi ada dua nama Sony gitu kan, takut waktu itu kan SMS tuh daripada ketukar ganti deh apa namanya. Oh ya pakai nama Amo aja deh. Ternyata nama Amo itu nempel sampai sekarang. Gitu. Ya, makanya jadi ya. nama Amo karena memang saya kan seorang selebritis ya, tapi memang kurang terkenal. Skuter dong. Saya dapetnya kurang terkenal ya. Aduh luar biasa. Hari ini kita kedatangan Amo PHpers dan kita pengen tahu banget apa sih jatuh bangunnya seorang Amo dalam dunia ini yang kalau dibilang sekarang ini mungkin banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena 2023 nggak tahu mesti ngapain. 2023 kayaknya semakin berat. Semakin gelap. Nah, buat lo gimana, Mo? Takut sama 2023. Nah, ini baru. Sama. Jangan dong. Semangat dong. Oh ya harus kasih pengharapan ya, nggak boleh. Iya. Iya kalau memang bicara 2023 kan pasti gitu ya, orang tuh kan kalau bicara ngomongin besok tuh pasti di kepalanya tuh nggak tahu apa yang terjadi, apa yang kosong gitu. Tapi menurut pengalaman beta, asik gitu. Sekalian promosi gitu ya. Jangan lupa kabar Rika. Ayo dong, nggak apa-apa dong. Ya jadi gitu kalau orang lihat besok, tapi satu hal yang saya percaya itu saya ingat di kisahnya Yosua gitu ya. Kayak sorry Bu, maaf Bu. Sosok teologi gitu ya. Sosok teologi gitu. Jadi kayak pokoknya kamu gak usah khawatir, kamu tidur sekarang, kamu lakukan yang terbaik. Besok saya akan lakukan sesuatu yang terbaik. Berarti kan besok tuh ada janji sebenarnya, ada sesuatu ya. Jadi puji Tuhan sampai detik ini gak punya gaji pokok, gak punya apa-apa. Tapi setiap mau menghadapi awal tahun itu cuma bersandar aja sih. Karena percaya pasti udah dibawa sampai ke sini, udah dibawa ada di sini tuh berarti ya udah percaya Tuhan akan tanggung jawab dan Tuhan akan pelihara. Amin. Kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang berat ya pasti berat banget ya. Ya anak saya kan 4 ya. 4 ya. Haleluya, sama lah anak kita 4 juga ya. Iya gitu ya. Jadi kalau mikir wah mau kasih makan apa ya Tuhan yang pelihara lah. Amin. Gitu. Itu aja sih. Yang pasti jangan pernah takut ya. Nah, amin. Masa pandemi kemarin kita disertai Tuhan, masa 2023 nggak disertai. Makanya gitu kan. Ya ngapain takut ya. Kok mukanya gitu? Oh enggak ya. Takut gitu ya. Terus mau tanya nih Mo, gimana sih awalnya karir itu? Waduh itu dia. Boleh dong dibagikan? Boleh banget. Saya itu dulu tidak pernah berpikir untuk jadi jadi seorang seperti sekarang entertainment partner. Tapi memang dari dulu memang sudah ada bakat. Tapi sekarang di dunia digital sering ya? Ya lebih banyak di dunia digital, public speaking kayak gitu-gitu. Nah dulu ceritanya memang makanya mama itu kan kalau ditanya atau tanya aja kalau mama kenapa dikasih nama Sony gitu ya. Karena dibilang mama itu filosofinya kenapa nama Sony supaya dia bisa terkenal seperti merek Sony.
Oh, Sony Ya Betacam. iya, Sony TV zaman dulu kan Iya. ya itu Oh, emang unik ya? dia unik gitu. Oh, iya. Dia supaya dia pengen terkenal. Tapi ya karena kita kan tinggal di daerah yang sederhana ya di tempat yang kayaknya mimpi itu nggak mungkin lah untuk mencapai sesuatu itu kayaknya nggak mungkin lah Oh, gitu. gitu. Karena kita juga keluarga yang sederhana kayak gitu tuh Hmm. bisa sekolah bisa ini aja itu udah puji Tuhan gitu loh. Hmm. Tapi ya memang ayah ibu saya memang fight untuk itu gitu. Tapi kayak nggak pernah bermimpi aja. Sementara anak yang Badung ya, saya tuh SMA 3 sekolah. Pindah-pindah. Iya karena kan saya berbuat baik ya, berbagi sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3 Oh. ya gitu. Jadi kelas Jadi 1 diratakan semua ya, jadi coba semua ya. padahal memang bandel gitu. Gak Dikeluarin. kepikiran. Tapi akhirnya ya itu saya tadinya itu ke Bali. Saya dari Makassar karena di gereja sering nyanyi gitu ya, sering jadi WL, sering jadi singer. Suara saya bagus loh. Tahu enggak? Disclaimer-nya ada ya. Sering WL, sering singers dan segala macem. Wah, kayaknya ada bakat nih gue di nyanyi nih. Oke, ditarik suara Nah ya. gitu kan. Terus akhirnya mikir ke Bandung lah, waktu itu ke Bandung mau sekolah vokal. Wih. Tapi ya itu sampai mau ikut Elva Sesoria dulu tuh, sampai ikut di Elva Sesoria, tapi ternyata memang digiringnya beda gitu karena memang mimpinya mau jadi penyanyi terkenal, pengen penyanyi sekuler gitu, nggak ada kepikiran untuk pelayanan atau padahal memang di sana pelayanan, tapi pengennya gue pengen jadi penyanyi karena gue dari dulu memang ngefans banget sama almarhum Glenn Fredly gitu ya. Jadi wah itu memang pengen banget gitu. Nah begitu sampai ke Bandung ternyata ketemunya malah teman-teman Glorify the Lord Ensemble tuh, almarhum Martin Sabah itu salah satu mentor saya di sana. Ketemu dia malah lebih banyaknya terjun di pelayanan gitu, nyanyi gitu nyanyi. Tapi akhirnya nggak betah juga ya, masih umur 18 atau 19 gitu. Masih menggebu-gebu. Iya masih nyari ini. Terus akhirnya udah pulang dulu deh, liburan dulu. Saya mau liburan 4 hari ke Bali, tiba seminggu sebelum Bom Bali 1 tuh saya nyampe Bali. Ternyata di sana malah tinggal sampai berapa tahun di situ. Nah di situ awal karirnya, kerja di radio, siaran dan segala macam. Nah mulai ketemu bakat nge-MC-nya dan segala macam. Nah mulai itu ikutan audisi nyanyi segala macam kayak gitu. Nah ternyata memang terakhir audisi nyanyi itu ikut dibilang gini sama inget banget Indra Lesmana sama Indi Barens waktu itu dia jadi juri, dia bilang kamu tuh nggak cocok jadi penyanyi, cocok jadi pelawak. Digituin. Wah itu sakit hati sih. Dia bilang wah parah nih, gue udah waktu itu udah latihan, udah nyanyi bagus-bagus digituin kan, emosi gitu, marah gitu. Tapi ternyata memang ternyata apa yang mereka sampaikan itu ternyata visioner, nubuatan. Bener. Kan sekarang terjadi ya. Ikut audisi nyanyi nggak pernah lolos. Oh ikutan ini sampai ke Jogja sampai kemana nggak pernah lolos. Ikut audisi Extravaganza waktu itu Trans TV. Justru menangnya di situ. Audisi komedi memang. Wah begitu ketemu Indi Barens, Mbak inget nggak pernah ada audisi. Waduh dia aja udah lupa. Saya udah lupa karena saking banyak ya. Mbak tuh pernah ngomong, kamu tuh lebih cocok jadi pelawak, nggak cocok jadi penyanyi gitu kata dia. Wah gitu, ternyata memang bener. Jadi ikutan audisi pelawak, Extravaganza waktu itu kan karena acara komedi. Ternyata ya itu sampai sekarang akhirnya terjun dari situ, koneksi ya jatuh bangun, mulai nge-MC dan segala macam, itu akhirnya kenalan dengan banyak orang sampai sekarang gitu. Terjadi. Meskipun memang dibilang ganteng juga enggak gitu ya. Mungkin di tengah rata-rata ya. Iya itu. Di atas enggak, di bawah enggak, tengah iya, aja. Karena kan kalau di situ tuh kan ini jelek-jelek sekalian, ganteng-ganteng sekalian. Kalau setengah-setengah kita ya itu sisa-sisaan gitu ya. Enggak ada lagi baru dipanggil gitu. Untuk seorang Amos sendiri ada enggak sih perubahan motivasi dari yang dulunya mungkin lo mau merasa bahwa gue harus berhasil di dunia sekuler. Tapi ternyata Tuhan dengan segala cara membuat lo menarik untuk menjadi seorang pelayan dalam panggilannya. Motivasinya ada perubahan gak sih? Oh banget. Jadi ceritakan dong buat kita. Jadi gak usah sedih, gak ada tisu. Gak ada ya. Jadi ceritanya gitu, abis Extravaganza itu ternyata udah ya namanya orang dari kampung menikmati, tiba-tiba duit rekening tuh gede ya, mau apa beli ini ada semua. Kebablasan karena mikirnya udah pasti aman, pasti kontrak akan diperpanjang gitu. Ternyata udah jalanin berapa bulan tiba-tiba kontrak diputus. Waduh, panik attack gitu. Yang tadinya tinggal daerah Kemang ada pindah cari kontrakan dari Cinere gitu. Pinggiran gitu kan, jauh banget. Yang tadinya 3.500.000 per bulan ini akhirnya gope sebulan gitu. Nyari karena drop kan, cari pinggiran. Nah dari situ mikir wah udah ya kayak nggak ada yang pasti aja gitu, sampai akhirnya 2009 itu
ketemulah sama salah seorang mentor rohani juga namanya Pak Andi Yosua Amriaji gitu, Pak Oci gitu. Dia salah satu leader juga, ketemu dia. Ya itu, dia datang ke kosan gitu, ke kontrakan, karena ceritanya salah satu stafnya dia itu, salah satu pengerja di situ tuh salah satu kakak rohani saya dulu di Makassar. Oh. Karena dia tahu kan kamu udah artis sekarang, ini dong kita mau buka gereja, persembahan pujian dong gitu kan. Oh ya udah, datang kesaksian pujian di situ. Ternyata itu dikunjungi, saya datang ke ini dekat dari rumah saya itu. Datang dari situ ternyata ya itu dia dikasih penglihatan, memang Tuhan udah atur lah ya, dikasih penglihatan. Saya bilang gitu, ayo Kak kalau ini datang lagi saya senang dikunjungi. Kata dia, saya boleh nggak minta kamu keluar dari rumah itu? Loh, kenapa Pak? Iya saya ke situ itu setannya banyak banget gitu. Udahlah pokoknya hal-hal yang memang Tuhan izinkan kali, hal-hal yang negatif, perbuatan ya dosa yang saya buat itu. Dia lebih bilang, saya lagi doa itu saya diperlihatkan kamu melakukan dosa yang menjijikkan gitu. Wah, aduh. Itu 2009 tuh, inget banget. Wah gitu. Akhirnya dia menawarin, di rumah saya ada satu kamar kosong, kamu mau nggak? Kamu pindah dari situ, kamu mending tinggal sama saya. Ya udah, akhirnya di situ mulai ini lagi. Padahal dulu kan memang hamba Tuhan ya ceritanya, karena kan hidup lahir besar di gereja di Makassar tuh. Boleh dibilang hampir setiap hari di gereja doa itu kayak tiba-tiba begitu kenal dunia entertain tuh memang jatuh banget sih hidupnya itu, apalagi di hidup dengan pergaulan bebas dan lain-lain. Nah itu 2009 itu ya memang Tuhan angkat gitu, karena dalam artian pada saat itu memang udah jobless, udah bingung, mau nggak ada panggilan apa-apa lagi nih, mau pulang juga malu gitu ya. Gitu, dan ninggalin banyak hal gitu. Akhirnya di situ 2009 sama hamba Tuhan itu, ayo kamu fokus. Nah 2009 saya bilang ya ini saya buka aja lah gitu di buat teman-teman Hopper. Jadi saya bilang gini, Tuhan saya kan hidup dalam pergaulan bebas dan segala macam, bisa kuat nggak ya gitu ya. Tapi ternyata memang hidup sama mereka di 2009 itu ya balik lagi pagi bangun jam 5 saat teduh gitu ya. Mau nggak mau tuh jadi ini kan, jadi kebiasaan, jadi habit bagus dan segala macam. Akhirnya terjun lagi di dunia pelayanan. Nah terjun dunia pelayanan tapi mikir gitu, Tuhan saya kan punya talenta ya, punya bakat depan TV gitu, depan kamera itu bisa gini-gini. Dipertemukan dengan satu orang yang kita butuh host. Waktu itu ada acara zaman dulu Embun Sepanjang Hari sama Andi Otniel dan kawan-kawan lagi. Itu jadi di situ malah channel-channel pelayanan, channel-channel entertainment yang benar-benar ya yang inilah yang arahnya ke rohani itu ketemu di situ. Sampai akhirnya disuruh ada dulu di salah satu ya sebut saja live channel itu, sampai dikasih ya bikin program. Udah disebut. Ya udah disebut inisial tadi, bukan inisial gitu ya. Enggak apa-apa. Iya, jadi ada di situ dibikinin program Susu Jahe namanya. Jadi saya bikin Susu Jahe. Susu Jahe itu supaya sahabatku jadi hebat. Asik. Nah, jadi bikin program-program gitu, dan akhirnya saya bisa tetap melayani, tapi talenta saya itu nggak kebuang. Dan akhirnya memang Tuhan banyak panggil di gereja-gereja nge-MC, di pelayanan, diundang ke daerah-daerah sampai detik ini. Jadi keluar tuh ternyata dibukain dari situ gitu loh. Dari benar-benar berubah itu. Berarti waktu pada saat pertama kali sebenarnya sudah mengenal Tuhan ya, dan masuk ke dunia entertain, terus agak berarti bicara jatuh lagi. Nah, mengalami titik balik perjumpaan dengan Tuhan pada saat memang Tuhan izinkan posisi drop, atau memang karena udah nggak ada lagi nih arah tujuan pekerjaan? Di 2009 itu posisi ya, bahwa udah gak ada kerjaan. Ya kalau dibilang kerjaan sih ada lah satu dua gitu. Iya, tapi nggak seperti yang kemarin, dan itu kaget banget. Nah, benar-benar mengalami perjumpaan dan pertobatan itu di tahun berapa? Itu 2009. Yang pertama kali atau yang kedua? Yang terakhir lah. Kalau yang saya bilang yang pertama kali belum benar-benar memaknai anugerah kasih karunia Tuhan itu, karena pasti hanya ikut-ikutan kemungkinan ya. Sebenarnya sih rajin banget Kak. Bener kalau dibilang sebenarnya bahkan tapi nggak pakai hati mungkin ya, tapi nggak pakai hati. Enggak, full. Ya makanya itu kan dibilang gini kan, kalau udah jatuh hati-hati, setannya bisa 7 kali lipat baliknya. Dulu mah kalau dibilang awal-awal, ya apalagi awal kegerakan pada tahun itu kan namanya kegerakan Roh Kudus dan segala macam kayak gitu, kok ngalamin pelayanan nyembuhin orang sakit lumpuh itu ngalamin. Itu sempat ngalamin. Berarti pada saat itu pernah telayanan mimbar ya. Iya. Tapi bisa jatuh.
karena memang ya balik Ya, lagi itu tadi. karena hedonisme juga ya, dan entertainer juga ya betul, yang dan Tuhan memang sekarang sebenarnya sampai sadari kan Tuhan tuh kasih langsung sama Amo, nih lo gua kasih gue izinkan ini Ya. dulu supaya nanti lo gua tarik lagi, ya, gitu. lo udah punya second chance yang Betul. udah pakai batas ya. Iya. Jadi gitu ya. Karena kan memang ya namanya kita dulu di zona nyaman ya. Iya. Jadi kayak ibarat katanya dilatih perang terus tapi daerah situ doang Nah, tuh. betul. Begitu dikirim Ya, banyak apa, banget yang di ya luar kan? ya. Di situ kan bukan zona perang gitu. Itu kan Banyak zona banget yang iya begitu. cuma ya kayak ibarat katanya tentara Betul. dilatih ya udah cuma di markas. Di barak aja. Tiba-tiba lu ke Afghanistan, gunung lu kali. ke Suriah, ke Iya. daerah-daerah konflik, daerah perang seperti Iya. itu. Pas Kaget. nyampe sana kaget, wah kok gini Kok beda ya? perang beda ya nggak sama gitu. Iya. Nah nggak siap peralatan tempurnya karena biasanya kan peralatan tempurnya udah ditaruh aja, mesti gini nggak dipakai gitu kan, Iya. tiba-tiba dipakai panik. Ini gimana kayak orang belajar taekwondo Iya. begitu ketemu ini Udah dulu nggak pakai jambak-jambakan taekwondonya nggak ya, pakai, udah nggak pakai ya. gitu. Jadi Bacagi udah nggak pakai. nggak tahu jatuh. Iya. Nah Dan jadi nggak kuat bersyukurnya Amo itu bisa langsung meresponi Nah. panggilan Tuhan untuk yang kedua gitu. kali. Ya, itu Karena dia. banyak sekali yang menutup ya. Betul. Jadi PH-Pers boleh diingat, boleh dipelajari dari kisah Amo bahwa mungkin dari PH-Pers di luar sana pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan Ya. dan tiba-tiba Tuhan izinkan itu terjatuh, ya Ya. kan? Terus ada banyak mungkin di luar sana yang berpikir gini, gue masih layak gak nih ya ikut Tuhan? Ya. Kira-kira gue masih bisa gak nih ya? Gue masih layak gak melayani Tuhan? Kenapa? Kenapa enggak? Tidak ada kata gak layak sama Betul. Tuhan. Amin. Selagi memang kita mau responi kembali sama Tuhan, that's good. Yang penting apa? Kita jangan pernah yang namanya menduakan apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu Ya. kasih karunia. Dan kita harus sadar bahwa keselamatan, anugerah yang Tuhan boleh berikan buat kita semuanya. Iya, Amin. betul. Nah, sekarang kan ini Amo sekarang bergerak di digital. Ya. Nah, betul. Sebagai anak Tuhan di bidang yang sekarang ini berada di marketplace, gimana sih lu mau tetap oke. dalam memenuhi panggilan Tuhan nih, mengerjakan panggilan Tuhan tapi dalam dunia digital sekarang ini? Sebenarnya yang setelah saya di sini tuh saya jadi belajarnya gini, bahwa sebenarnya kan diajarinnya Tuhan tuh selalu ngajar gini kan, jadilah terang dan garam dimanapun berada Yes. sebenarnya kan. Jadi itu yang seharusnya dari dulu yang tidak boleh berubah. Nah, saya yang terjadi pada saya waktu itu karena sebenarnya saya sudah di label ini, kamu terang dan garam ya gitu. Tapi saya lupa. Jadi kayak ibarat katanya kita dikasih helm sama Tuhan naik motor, tapi waktu kita berkendara kita tinggalin itunya, kita tinggalin helmnya. Padahal sebenarnya jangan ditinggalin, Iya. helm itu harus tetap Iya, dibawa betul. Iya. dimanapun, mau cuma di ke depan warung atau ke jalan ini Tetap. tetap harus dipakai. Nah itu yang terjadi pada saya dan akhirnya saya bilang begitu saya sudah 2009 itu dan Tuhan bukakan pelan-pelan ini segala macam, saya ngeliat oh ya kayaknya kita nggak perlu berubah karena kan toh juga apa yang kita dapat itu juga akan kita pakai. Dan memang di dalam pelayanan saya di dunia digital sharing ya memang nilai-nilai kan, karena Iya. sebenarnya itu kan semua sama gitu, termasuk kayak karena kan kalau di saya kemarin bareng sama Kak Yosi juga kita baru selesai kepengurusan ya, karena Betul. beberapa tahun di Siberkreasi Kominfo itu Siberkreasi kami melayani tentang literasi digital. Sebenarnya intinya sama, kita ngajarin orang bagaimana hidup benar di dalam dunia digital. Itu kan sebenarnya umum gitu, kayak termasuk ketika kamu berkomentar di sosial media ya sebenarnya mau agama apapun pasti semua akan mengatakan bahwa nggak perlu memaki orang, mengatakan maaf gitu goblok, tolol atau binatang-binatang pun disebut, sebenarnya kan nggak perlu. Itu kan bukan cara-cara yang sopan sebenarnya gitu. Itu kan sama. Jadi itu yang kita buat gitu. Jadi nah itu yang kita ajarin dan itu yang kita dalam artian gini, yang berubah itu cuma teknologinya. Yang berubah jadi lebih digital itu cuma teknologinya dan segala macam. Tapi Kitanya karakter kita Jangan kita berubah. tetap harus Jangan terang ke bawah dan ya, garam. justru Itu ya. dia gitu maksudnya. Iya. Terus materi apa sih kalau di dunia digital yang Kita bawain itu keamanan digital. Jadi keamanan digital keamanan. contoh ya, kemudian budaya digital, skill digital sama etika digital. Skill digital tuh kayak ngajarin yang kayak gini kan, teman-teman ada yang mau jadi podcaster kita ajarin. Terus gimana sih ya, termasuk banyak sekarang oma-opa yang punya iPhone 12 tapi cuma dipakai buat SMS sama buat telepon. Contohnya misalkan kayak gitu sama sebenarnya bisa gitu pakai Android tapi hanya dipakai buat SMS sama telepon. WhatsApp pun ya itu dia sebenarnya banyak hal yang
Dan kita ajarin juga bahwa tidak masalah kan, apalagi kalau kita sering ada di grup tuh, ada apalagi grup rohani ya, tiap pagi tuh muncul gambar pohon, lagu, ayat-ayat yang bikin memori penuh gitu kan. Banyak yang jengkel gitu, aduh ini oma ini sering kirim itu kan pada memorinya penuh. Padahal sebenarnya nggak perlu emosi, kita bisa setting di WhatsApp itu untuk tidak otomatis download gitu kan ya. Dan akhirnya mereka ngomel-ngomel di grup lah, oma tolong lagi nih harga gini, itu kan sebenarnya nggak sopan gitu. Kalau memang kamu merasa ini nggak perlu kamu download otomatis, atau tegur, ada yang ngirim hoax misalkan oma-oma, karena oma-oma kan gitu ya, tinggal forward aja, baca judul gitu kan, apa namanya, jeruk kuning mampu menyembuhkan diare gitu. Langsung karena ada itu doang gitu langsung dikirim, padahal kan dia belum baca selengkapnya, padahal maksudnya itu jeruk itu bisa bikin diare, ya jeruk itu kamu jual, duitnya kamu pakai ke dokter beli itu padahal intinya gitu. Jadi tapi orang udah keburu, wah ini hoax nih, disinformasi nih segala macam, nah kayak gitu. Nah ada yang terjadi, ditegur, tolong dong ini ayo belajar lagi nih, padahal sebenarnya dia lebih tua gitu. Nah kita meskipun mungkin kita, karena generasi sekarang itu memang mereka lahir di dunia digital, kalau kita kan ini transisi ya. Kalau kolonial ini kan mereka baru belajar, memang nggak hidup di sana, jadi kita bimbing pelan-pelan. Nah itu yang kita ajarin, gimana sih cara menegur. Nah itu kan termasuk juga di dalamnya ada nilai-nilai, menegurlah dengan kasih gitu, nggak perlu yang marah-marah. Nah itu ternyata ke bawah gitu. Jadi poin-poin itu pun nilai-nilai yang kita pelajari dulu, yang kita dapat, nah itu kita bagikan. Jadi akhirnya pun saya ngelihat bahwa ternyata dampak saya itu bukan hanya untuk orang-orang Kristen aja, untuk kalangan, tapi bisa berdampak ke banyak orang gitu. Apakah ada perbedaan kalau menjadi seorang speaker sama seorang entertainer? Sebenarnya bisa. Kalau kayak contoh kan, kalau entertainer kan kita melucu dan segala macam. Kalau speaker kan perlu, kalau perlu sesuatu yang serius. Bahkan justru kita yang speaker yang punya dunia entertainment itu sebenarnya punya poin plus. Karena poin plusnya apa? Dia bisa menyampaikan dengan cara yang lebih menarik ya. Ya maaf banget ya. Mungkin yang pejabat-pejabat publik atau yang pembicara-pembicara sukses, kalau dia monoton bisa saja orang dengar karena memang dia pejabat publik atau dia punya masa gitu. Jadi orang mau dengar. Tapi kalau yang hanya monoton nyampein sesuatu, orang kan bosan. Tapi kalau kita yang entertain, kita selingi lagu mungkin. Kayak istilahnya gini ya, kayak pegawainya Indomaret ya. Ya, itu kayak yang udah template ya. Iya, sama datang Indomaret gitu. Pulsanya Pak. Iya gitu, kayak itu doang. Nah sebenarnya kalau, tapi dia juga sama datang di Indomaret, pulsanya Pak, tapi itu nggak enak juga ya. Iya, nggak, itu kan beda juga gitu ya. Jadi kayak waktu kita nyampein sesuatu materi, ya sebenarnya poin plusnya. Makanya kan kalau dibilang dalam ya ini ya sedikit aja sebenarnya tentang public speaking, kan public speaking tuh bisa bikin kita serius, bisa juga. Kalau saya memang lebih banyak ke ice breaking gitu, untuk memeriahkan suasana gitu. Kalau ditanya emang bisa saya bisa nge-MC serius, tergantung budget. Iya. Tergantung permintaannya. Nah itu bedanya kita entertain. Kalau jadi entertain kan kita ya adalah acting, kita bisa atur itu. Karena kita udah punya bakat itu, punya poin plus itu. Nah waktu itu jadi speaker, seorang entertainer itu, orang akan senang mendengar karena kita menyampaikan dengan cara yang lebih menarik seperti itu. Nah, tujuannya untuk menjadi speaker di dunia digital sekarang ini yang Amo sedang jalani nih. Tujuannya apa nih? Pasti ada. Atau memang ini arah angin saja yang membuat, atau memang biasa lagi suruh speaker aja dulu deh. Iya, mungkin gini, tujuannya ada yang memang satu ya, tetap kita bicara kebenaran firman Tuhan, memuliakan Tuhan ya kan. Terus mungkin juga ada tujuannya buat masyarakat luas gitu. Tujuan utamanya kenapa saya melakukan ini cuma satu, berdampak. Gitu, pengen berdampak aja gitu. Karena kan saya bilang gini, mungkin saya tidak bisa berdampak menjadi seorang presiden, saya tidak bisa berdampak menjadi anggota dewan, tapi saya bisa berdampak dengan cara seperti ini. Saya ingat banget kata-kata kakak Yosimo Kalu. Yosimo Kalu tuh selalu bilang gini, tidak perlu posisi untuk berkontribusi. Asik. Ya kan? Jadi sebenarnya simple aja, kita ngajarin orang jangan buang sampah sembarangan, itu kan berdampak sebenarnya. Kita ngajarin gitu. Atau misalkan udah ditegur dia marah, ya udah nggak usah, kita aja yang ngangkat sampahnya. Kalau kita lakukan itu kan satu orang aja ngangkat sampah, banjir bebas gitu. Ibarat katanya seperti itu. Jadi tujuan utamanya kenapa dia itu pengen berdampak, karena buat saya Tuhan izinkan bisa ini ketemu, karena nggak ada yang kebetulan, pasti bisa ketemu dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia digital, dapat ilmu segala macam, bisa ini, dan saya ngelihatnya pun
peluangnya dalam artian gini kan, kalau kita keluar kota diundang keluar kota, ada kesempatan, saya biasanya selalu gitu. Saya selalu minta kalau bisa saya berangkatnya biasanya berangkat lebih awal. Saya pesawat pagi dong. Atau kalau pulangnya harus satu hari setelahnya, saya minta paling malam. Jadi saya selalu sempatkan ada waktu untuk bisa fellowship. Kalau ada teman-teman di situ komunitas, yuk kita sharing, kita ngobrol apa yang kita bisa bagi di daerah gitu. Nah itu saya biasa tempatkan itu. Jadi berdampaknya dengan cara seperti itu sih, berbagi dengan ya saya bukan orang kaya yang mungkin bisa berbagi duit, saya bukan orang jago atau segala macam, tapi saya mau bagi sesuatu yang saya punya gitu. Karena ini kan juga titipan Tuhan, ibarat katanya Tuhan yang ngasih. Jadi itu aja sih tujuannya itu. Dan gitu. Itu yang saya suka sebenarnya, sama dengan moto saya, mau nggak jauh beda. Live to impact but not to impress. Ya, gitu. Saya suka banget itu. Jadi saya setuju dengan yang tanpa nggak perlu posisi juga supaya kita bisa jadi ensample, teladan betul, dampak yang ada ya. Dan itu Peppers perlu diingat, keren banget. Betul. Berkaryalah bukan hanya untuk diapresiasi, tapi berkaryalah karena memang kita mengasihi. Iya. Gitu. Nah, harapan seorang Amo yang belum ke depannya. Nih kita mau nanya nih harapannya. Harapan yang belum terjadi sekarang ini itu sebenarnya karena memang saya ya family man ya, karena harapan yang kalau bicara sebenarnya secara material tuh sebenarnya pengen punya mobil sama renovasi rumah. Itu harapan itu secara material gitu secara ya. Material. Bagi Anda para donatur. Loh, kenapa jadi donatur? Di nomor ini ya. Jadi nomor ini bukan. Enggak, ya tapi buat saya sih tidak mengarah ke sana. Harapan saya cuma satu sih, saya bisa bagaimana Tuhan saya bisa tetap menjadi ayah hadir buat keluarga saya, buat istri dan anak-anak saya. Saya tetap bisa berdampak buat Indonesia dalam hal apapun, entah itu mungkin ngajarin public speaking, karena kan sebenarnya public speaking itu passion saya di situ. Saya kalau disuruh ngajar public speaking itu, disuruh ngomong dari pagi sampai sore itu saya bisa happy menikmati itu. Nah makanya kalau sering diminta MC saya itu senang banget, atau di daerah-daerah itu saya senang datang kalau ada misalkan yang hoppers, apa namanya hoppers ya? PHPers ada yang Kak kami di gereja kami ini gereja kecil di desa, kami mau belajar gimana berdiri yang baik di atas panggung dalam melayani segala macam. Nah saya senang melayani gitu. Kak kami nggak punya PK, nggak usah. Kalau nggak punya transport, saya cari sendiri, saya datang ke kotanya. Gitu. Jadi berbagi ilmu ya, dan itu banyak banget orang yang pelit untuk itu. Dan itu keren banget, Mo. Karena saya biasanya dibayar itu 2 jam tuh sekitar 100 juta. Oh, kalau sombong Anda ya. Tapi kalau cuma ada 200.000, ya udahlah. Gambil juga ya. Sombongnya tanggung-tanggung. Enggak ya betul. Enggak, jadi gitu. Jadi maksudnya kan kalau mau itu kan memang ada orang yang memang karena memang talentanya di situ ya, dan dia cari duit di situ, makanya dia buat itu. Nah, saya juga berapa kali, kamu nggak pernah kepikiran sih, cuman saya itu pengennya memang lebih benar-benar gimana sih caranya supaya saya itu berdampak gitu. Karena saya percaya waktu saya nabur apapun, dapatnya ada aja gitu, apa anuai juga gitu loh. Ya mungkin nggak dapat apa-apa, tapi tahu-tahu gitu kan, kayak contoh lah, Kak tolong bantu gereja kami mau cari dana, butuh MC segala macam, tapi kami butuh MC yang ceria dan hidup, tapi budget kami segini. Ya udahlah, memang lagi cari dana gitu, tahu-tahu mengiyakan ini, tahu-tahu besoknya ada orang yang bro, gua ada ini yang dia tidak nawar gitu, ya kan? Rate lu berapa? Kalau jualannya segini, ya udah nggak apa-apa, nggak ditawar gitu kan, ada aja kayak gitu. Jadi itu berkatnya kan? Iya, buat saya gitu. Jadi intinya hidup saya bisa berdampak, bisa memberkati orang karena saya bukan siapa-siapa gitu loh. Maksudnya itu tadi kan, ya kalau dibandingin sama Reza Bukan, tanya Reza Bukan sama Amo, orang pasti lebih kenal Reza Bukan gitu loh. Tapi setidaknya enggak juga, kalau di keluarga lu pasti lu yang kenal. Orang tahu kenal, tapi ya itu tadi kan. Tapi bagaimana caranya supaya ya itu tadi, nggak perlu terkenal sih saya. Saya yang penting orang nanya pengalamannya apa, pengalaman sih ini. Kalau saya bilang gini, kamu mau cari pembicara yang punya popularitas. Nah, popularitas. Sudahlah. Kamu popularitas. Ada banyak. Itu bisa. Banyak, tapi kalau saya bukan orang yang populer, tapi kalau kamu butuh ilmu dengan pelajaran yang ya saya kurang lebih
15 tahun lebih di dunia per-MC-an, ya saya bisa bagi itu. Itu aja. Cakep. Karena banyak banget yang terkenal, banyak banget yang populer tapi nggak berdampak hidupnya. Ya, Bahkan itu dianya sendiri pelit akan ilmu ya. Nah, Tuh, PHper semuanya ingat sekali lagi bahwa pembicaraan kita hari ini bagaimana hidup yang berdampak. Jadi jangan anggap bahwa diri kita nggak bisa ngapain, nggak ada tujuan. Betul. Ada, kita punya tujuan, yaitu bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Berdampak dan juga menjadi garam dan juga terang ya Mi. Ya, yang pasti nggak perlu menuntut kita harus jadi yang top dulu atau mungkin leaders dulu supaya bisa berdampak. Enggak, Tuhan juga pakai yang orang-orang yang katanya kelihatan bodoh di hadapan dunia, tapi Tuhan pakai itu untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang katanya bijaksana. Nah, itu kata firman Tuhan. Betul. Pesan terakhir buat PHper semuanya yang lucu. Ya. Beban gak tuh? Beban yang lucu lagi. Iya, kalau saya selalu ingetinnya gini, jangan pernah gunakan standar hidup orang lain dalam hidup kita. Yes. Karena Tuhan tuh udah atur kita masing-masing. Amin. Gitu. Kalau ada yang nanya, mau teman-teman lu semua udah jadi artis, punya mobil ini, mobil itu, saya bilang, aduh, saya nggak ngelihat sana. Saya juga setiap hari ganti-ganti supir kok, ganti-ganti mobil. Kok bisa? Tinggal pecan aplikasi. Oh iya, online kan? ya. Bukan itu sebenarnya kan. Tapi bagaimana caranya? Percayalah gitu bahwa siapapun kamu, siapapun kita, masa lalu kita itu, kalau kita mau berserah penuh, berharap penuh sama Tuhan, ya pasti Tuhan akan pakai gitu. Makanya kan kita dibilang gini, Tuhan bilang itu berharap itu kan dapat benih, dikasih benih, dia tanam, dia siram, dia rawat, terus dia berdoa supaya tumbuh. Ya itu berharap, bukan dikasih benih ditaruh di kantong terus dia datang ke kamar, Tuhan tolong tumbuhkan. Nggak mungkin. Itu berhayal, ya kan. Jadi makanya saya bilang ya itu nggak usah pakai standar orang lain. Kamu punya talentamu masing-masing, kamu punya keunikanmu masing-masing. Nah pakai itu gitu loh. Makanya kita perlu paham gitu, karena banyak orang yang suka gini. Dia punya terang 5 watt. Dia nyalain di terang 5.000 watt, nggak akan berdampak. Korslet. Yang jadi kan sia-sia. Lebih baik terang 5 watt itu bawa ke tempat yang gelap yang memang butuh gitu. Betul. Jadi jangan bertahan di situ. Intinya pakailah talenta kita untuk melayani Tuhan di dalam bidang apapun, berdampaklah gitu. Karena selalu percaya selalu ada kabar Rika. Kata baik hari ini Kakak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Mo. Gila ngomong sama lu gak terasa tuh udah 4 jam ya. Dan keren. Terima kasih. Dan juga buat PHper semuanya, apabila punya pergumulan atau hal yang ingin didoakan, langsung di komen aja. Nanti kita akan doakan apa yang menjadi pergumulan dari PHper semuanya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share channel ini. Dan kami percaya apa yang hari ini kami katakan adalah hal-hal yang bisa membangun, karena ingat masih ada Tuhan, masih ada jawaban, dan masih ada harapan. Ingat IG kita di @th_underscore bukan official ya. Terima kasih, sampai jumpa. God bless. Thank you, Mo.